Gagal bayar Shopee Paylater, debt collector konfirmasi datang ke rumah debitur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to my channel Bang Kopil Official. Terima kasih kepada kalian semuanya yang telah mengklik video saya ini dan yang menekan tombol subscribe dan menyalakan loncengnya. Selalu diberi kemudahan dan dipelancar selalu rezekinya. Dan tak lupa pula saya ucapkan beribu-ribu terima kasih saya kepada teman-teman semuanya yang telah mensupport channel ini hingga saat ini bisa berkembang dan tentunya memberikan manfaat kepada kita semua. Oke, lanjut guys ya. Ini saya menerima lagi ya curhatan ya dari teman-teman ataupun sahabat Bang Kopil Official ataupun pengunjung channel Bang Kopil Official gitu ya. Saya menerima lagi ya curhatan ya dari sahabat ini, namanya tidak perlu saya sebutkan. Ada sepotong yang saya ambil gitu ya dari pembicaraan kita. Teman ini dia gagal bayar di aplikasi Shopee Paylater ya guys. Jumlah tunggakannya gitu ya lumayan ya, senilai 3 jutaan gitu ya, limit Shopee Paylater yang telah digunakan oleh debitur ini atau sahabat ini yang telat bayar gitu ya, gagal bayarnya nggak lama, baru saja gagal bayar itu cuman baru 1-2 hari saja. Tiba-tiba sahabat ini dia langsung mendapatkan SMS ya. Yang pertama ditelepon dulu oleh pihak Shopee Paylater gitu ya, tapi nggak diangkat. Lalu dia menerima SMS yang menyatakan bahwa debt collector tersebut akan mengkonfirmasi datang ke rumah sahabat ini, ke rumah dia gitu ya. Jadi bisa dipastikan yang gagal bayar di aplikasi Shopee Paylater ya, pembayaran yang gagal di Shopee Paylater itu dipastikan debt collector akan datang ke rumah Anda ya, berdasarkan laporan dari sahabat ini gitu ya. Nah, seperti yang pernah saya jelaskan sebelumnya di video saya sebelumnya, silahkan tonton yang ada di kartu gitu ya. Paylater apapun bentuknya gitu ya, yang terpasang baik di Shopee dan Tokopedia dan baik aplikasi marketplace lainnya, itu sangat riskan guys ya, sangat riskan. Kalian bakal terkena BI checking guys. Walaupun nilainya sedikit, kalian pasti nilai credit score kalian di BI checking itu sudah pasti auto jelek gitu ya. Nah, jadi itulah saya pernah sampaikan ya di video saya sebelumnya, jangan sepelekan gagal bayar di aplikasi di fitur Paylater ini guys ya, sangat riskan sekali. Mungkin saja yang pertama terkena BI checking, yang kedua didatangi oleh debt collector gitu ya. Mau nggak mau kan kita harus menghadapi hal itu guys, tidak bisa kita menghindar ya kan, karena itu adalah kewajiban kita sebagai debitur yang menggunakan pinjaman itu guys ya kan. Jadi kita tidak bisa lari dari tanggung jawab itu gitu, walaupun kecil, itu adalah utang kita, wajib kita bayar guys. Oke, nah ini dia SMS-nya guys, silakan kalian cek ya di gambar gitu ya. Yang terhormat, nah ini saya tutup namanya. Karena Anda belum ada pembayaran Shopee Paylater, mulai hari ini kolektor akan datang ke alamat rumah Anda sesuai peta di aplikasi guys. Nah, ini Mbak Konsul dia. Nah, ini ciri khas sekali ya dari pihak Shopee, itu selalu memberikan nama di bawah gitu ya, Mbak Konsul gitu ya, di bagian bawah itu Mbak Konsul ya, untuk menyembunyikan identitas dari debt collector. Ya, inilah yang saya wanti-wanti kepada teman-teman semuanya, harap selalu melunaskan ya Shopee Paylaternya ataupun fitur Paylater yang melekat di aplikasi Shopee, Tokopedia dan sebagainya. Harap diperhatikan hal ini guys, tidak boleh kalian telat bayar gitu ya. Nah, sebaiknya kalian lunasi gitu ya tagihannya, jangan sampai menunggak gitu ya. Nah gitu, nanti akan saya buat lagi videonya ya di selanjutnya. Insya Allah saya buat lagi cara melunasi utang pinjol dengan cepat guys, akan saya share lagi nanti videonya ya. Nah ini ya, ini sudah benar-benar memastikan bahwa debt collector akan datang ke tempat Anda gitu ya. Nah dia akan siap-siap bergegas ke tempat debitor. Nah ini kan membuat seorang debitor ataupun nasabah pinjaman online
yang melakukan pinjaman di aplikasi ini gitu ya, seperti Shopee PayLater ini, itu kan akan ketar-ketir gitu. Apalagi kalian tidak ada persiapan, apalagi kalian dana untuk melakukan pembayarannya sudah nggak ada lagi, kan ketar-ketir jadinya. Kayaknya lakukan gali lubang tutup lubang ya kan. Nah, langsung pinjam ke tetangga, ke teman dan sebagainya. Nah, ini yang harus kita perhatikan guys ya, harus memanajemen keuangan kita, itu harus kita memanajemen. Mana untuk pembayaran tagihan, mana untuk biaya lainnya. Nah, itu nanti akan saya bahas guys, bagaimana caranya melakukan pelunasan utang pinjol dengan cepat dan praktis, tentunya simple gitu. Nanti akan saya bagikan videonya ya. Ini kita bahas dulu mengenai debt collector Shopee PayLater yang akan datang ke rumah debitur ini. Lalu apa yang akan kita lakukan guys dalam kondisi seperti ini? Apa yang akan kita lakukan gitu? Kita tahu sendiri kan, Shopee PayLater ini sudah terdaftar di OJK. Dan kalau gagal bayar di aplikasi Shopee PayLater ini, itu riskan sekali guys. Credit score sangat pengaruh credit score kita di sini. Ya, jadi harus dijaga betul ya buat kalian yang ingin namanya baik di BI Checking ya. Shopee PayLater ini harus kalian jaga baik-baik, termasuk SP pinjam. Itu dampak dari gagal bayar itu sangat fatal guys ya. Nah gini ya, ini saya coba jawab pertanyaan dari sahabat ini ya. Saya coba pertanyaan dari sahabat Bang Kopil Official ini, harus apa yang harus dilakukan kalau seperti ini gitu ya. Ya kalau lihat dari tunggakannya ya lumayan sampai 3 jutaan gitu ya lumayan ya. Kalau debt collectornya datang itu ya sah-sah saja guys ya, itu kewajiban dia gitu ya. Karena sekarang aturannya kan belum ada gitu kan. Seperti yang pernah saya jelaskan di video saya sebelumnya, OJK kan sedang mengkaji sekarang debt collector tidak boleh pinjol sebuah fintech peer to peer itu tidak boleh menggunakan jasa pihak ketiga seperti debt collector ya. Nah, itu kan masih dikaji. Ini kan karena belum ada peraturan itu ya, otomatis kan debt collector itu kan datang ke tempat kalian gitu, ke tempat debitur. Yang harus dilakukan ya udah terima saja guys, seperti yang saya bilang tadi. Kalian minta tanda pengenalnya, surat tugasnya juga ya. Nah, jadi kalian bisa mengetahui, oh ini benar dari debt collector Shopee PayLater gitu. Oh ini benar dari pihak Shopee datang ke rumah gitu menanyakan gitu ya. Nah kalian perhatikan di situ, kalau mereka melakukan pelanggaran ya udah kalian tinggal lapor saja ke RT ya, RW terdekat, atau Kades bisa juga kalian laporkan kalau terjadi hal-hal kriminal yang membuat ya hal-hal yang kalian tidak inginkan gitu ya, seperti debt collectornya membentak gitu, mengambil paksa barang-barang harta benda kalian di situ, itu kan nggak boleh. Nah itu kalian boleh lapor ke polisi, kalau bisa ada Polres terdekat, lapor Polres gitu, gampang. Jadi kalian tidak usah takut. Yang penting kalian berdiskusi ya, atau mencari jalan keluarnya pada debt collector Shopee PayLater ini, bagaimana agar utang dilunaskan. Mungkinkah Anda bayar pokok utangnya saja dulu, atau Anda bayar bunganya dulu ya, atau bisa dikurangi bunganya. Biasanya debt collector Shopee PayLater ini dia akan memberikan sebuah solusi gitu. Solusi, mungkin pembayarannya bisa dicicil gitu ya. Jadi kalian tinggal hadapi saja guys, tidak usah bingung. Kalau ada debt collector Shopee PayLater datang ke rumah dan memberikan SMS seperti ini, katakan saja silakan, saya menunggu, gitu aja. Jangan kalian takut gitu ya. Karena mereka itu pihak ketiga guys ya. Cuman pihak ketiga yang diberi wewenang oleh pihak Shopee PayLater untuk datang ke tempat Anda gitu. Oke, jadi mungkin itu aja teman yang bisa saya sampaikan konten saya kali ini ya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya yang gagal bayar Shopee PayLater, bisa berjaga-jaga gitu ya, dan bisa semaksimal mungkin melakukan pembayaran kalau bisa gitu ya, secepatnya, jangan ada yang menunggak, itu akan membuat diri kalian susah gitu. Oke, dan akhirnya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Markisan, sukses buat kita semua.